Selamat pagi, perkenalkan nama saya Octavianus Segi, NIM 2022-31004, Prodi Agribisnis, dan hari ini saya akan menjelaskan penjelasan tentang yang pertama, yaitu apa hal yang saya lakukan dalam meningkatkan atau mengembangkan manajemen agribisnis. Yang pertama, hal yang saya lakukan yaitu adalah meningkatkan kemampuan dari manajer yang ada di dalam sebuah perusahaan agribisnis, di mana biasanya manajer kan dituntut untuk bisa memiliki skill dan pengelolaan SDM yang baik di dalam suatu perusahaan, di mana manajer tersebut bisa mengembangkan keahlian dan keterampilan konseptual, juga keahlian dalam hubungan antar manusia. Ada 4 hal yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu melalui pelatihan-pelatihan, baik berupa studi kasus, yang dimana nantinya para manajer diminta untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan yang diberikan. Nah, dengan latihan-latihan tersebut diharapkan akan meningkatkan kemampuan para manajer untuk menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan. Maka nantinya para manajer ini akan lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah yang akan dihadapi perusahaan ke depannya. Yang kedua yaitu melalui seminar, di mana para manajer nantinya akan diberikan berbagai macam ilmu terbaru dan juga keterampilan terbaru yang akan membantu mereka dalam mengelola SDM yang di dalam perusahaan. Dengan peningkatan keterampilan dan pengetahuan dari manajer, maka sebuah usaha yang bergerak di bidang pertanian akan menjadi lebih terorganisir, baik dalam pemanfaatan SDM maupun hal-hal lainnya. Yang ketiga yang akan saya lakukan yaitu membuat perencanaan usaha yang jelas dalam waktu tertentu, di mana ini akan membantu para manajer untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimalnya dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan sesuai dengan waktunya. Misalnya dalam usaha tanam cabai, saya menargetkan hasil dalam setengah tahun yaitu 1 ton. Maka dengan adanya target tersebut, manajer bisa memikirkan bagaimana cara untuk mencapai target tersebut menggunakan sumber daya yang ada. Dan yang keempat yaitu melakukan pengorganisasian yang baik di dalam suatu usaha agribisnis, di mana di dalamnya manajer akan membagikan tugas-tugas yang akan diberikan pada orang tertentu sesuai dengan bidangnya. Misalnya ada bagian karyawan yang khusus untuk hanya memberi pupuk, ada juga yang khusus pada bidang pemasaran. Nah, dengan pengorganisasian yang baik dan pemokusan tersebut diharapkan para karyawan bisa lebih produktif dan mendalami keahliannya masing-masing. Lalu soal nomor 2 yaitu contoh implementasi dari prestasi kinerja, lingkungan, dan juga motivasi. Yang pertama itu contohnya misalnya di dalam sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, di mana misalnya perusahaan jeruk. Perusahaan tersebut memberikan reward atau hadiah bagi karyawan yang memiliki prestasi kerja yang tinggi. Maka dengan hadiah ataupun reward baik itu berupa kenaikan pangkat maupun hadiah lainnya, akan memberikan karyawan itu motivasi untuk bisa bekerja lebih baik lagi ke depannya. Ini juga akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, di mana para pekerja dan karyawan lain pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama untuk memperbaiki kinerjanya. Yang kedua contohnya yaitu misalnya ada seorang pemimpin di dalam sebuah perusahaan sawit, di mana sang pemimpin tersebut memiliki motivasi yang tinggi dalam memimpin dan juga mengembangkan perusahaannya. Nah, dengan motivasi yang tinggi maka akan berpengaruh juga terhadap prestasi kinerja dari seorang pemimpin tersebut, di mana perusahaan pun akan semakin berkembang, yang kemudian akan mempengaruhi lingkungan dan bawahan dari sang pemimpin tersebut, di mana karyawan yang melihat sang bos atau pemilik usaha penuh motivasi dan semangat dalam menjalani usahanya akan termotivasi juga untuk meningkatkan kinerja dan prestasi mereka di lapangan. Lalu soal nomor 3, bagaimana penerapan pengawasan yang baik di dalam agribisnis. Yang kita tahu sendiri, pengawasan ini berguna agar perusahaan bisa berjalan sesuai dengan tujuan utama dari perusahaan tersebut. Maka yang harus dilakukan dalam pengawasan agribisnis, yang pertama yaitu menentukan dahulu standar yang akan dipakai dalam proses controlling.
agar bisa mengukur bagaimana usaha agribisnis kita berjalan, apakah masih sesuai dengan standar atau sudah keluar dari standar yang sebenarnya. Yang kedua yaitu jika terjadi kesalahan maupun masalah-masalah di dalam usaha agribisnis, misalnya saja pemupukan yang memakan biaya lebih dari rencana yang telah ditentukan, maka harus diselidiki kemungkinan-kemungkinan dari penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh karyawan. Lalu ketiga yaitu melihat dan menganalisis ulang planning yang telah ditentukan di awal. Hal ini berguna karena yang namanya agribisnis pasti akan terus bergerak maju sesuai dengan kemajuan zaman dan kemajuan teknologi yang ada di bidang pertanian. Jadi kita harus sebagai pengusaha harus bisa mengikuti perkembangan yang ada agar tidak tertinggal dengan pesaing lainnya. Lalu keempat yaitu mengukur kembali pencapaian dan dari perusahaan yang bisa berupa hasil panen dari pertanian maupun pendapatan dari penjualan dengan rencana awal yang telah ditentukan. Apakah sudah mencapai target atau malah jauh dari target. Yang kelima yaitu melakukan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Karena yang namanya produk pertanian memiliki jangka waktu kadaluarsa yang sangat singkat. Jadi harus sering melakukan kontrol terhadap kualitas produk yang akan dijual agar konsumen maupun distributor bisa mempercayai produk dari kita. Lalu keempat, studi kasus yang saya pilih tentang kepemimpinan di dalam agribisnis yaitu tentang seorang pengusaha di kampung saya, Desa Telok, di mana seorang pengusaha tersebut memiliki lahan kebun sawit seluas 100 hektar, di mana dia memiliki income atau pendapatan dalam sebulannya sekitar 150 juta. Nah, pengusaha itu memiliki karyawan berjumlah 5 orang. Pendapatan yang 150 juta itu tadi dipotong dengan gaji karyawan sebesar 25 juta. Jadi rata-rata penghasilan bersih dari pengusaha tersebut sebesar 125 juta. Namun setelah sekian tahun berjalan dengan pendapatan yang selalu sama di setiap bulannya, tiba-tiba di beberapa bulan terakhir pengusaha tersebut mengalami penurunan sekitar 10 juta. Sebagai pemimpin tentunya pengusaha tersebut akan menyelidiki apa yang terjadi dengan usahanya. Nah, lalu di bulan berikutnya pengusaha tersebut pun datang langsung ke kebunnya dan melihat langsung proses pemanenan, di mana ia tidak melihat kejanggalan sedikit pun. Namun setelah pengusaha itu melihat isi gudang tempat pupuk bulanan disimpan, ternyata gudang itu kosong dan tidak ada pupuk yang tersedia sedikit pun. Dan mana kita tahu sendiri bahwa pupuk adalah salah satu kebutuhan dari pohon sawit yang harus dipenuhi. Tanpa pupuk yang mencukupi, maka hasil dari buah pohon sawit pun tidak akan bisa maksimal seperti biasanya. Padahal pengusaha tersebut telah memberikan uang pupuk yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh salah satu karyawan yang bekerja di situ. Ternyata setelah diusut dan ditelusuri, karyawan tersebut telah lama menyalahgunakan uang untuk membeli pupuk tersebut hanya untuk keperluan pribadinya. Karyawan lain pun tidak tahu akan hal itu karena diperintahkan untuk mengurus pemupukan hanyalah satu karyawan tadi. Maka sebagai pemimpin, setelah melihat bukti yang ada, sang pengusaha pun memecat karyawan tersebut.